Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menampilkan salah seorang narasumber, yaitu Ibu Eka Mariani. Beliau adalah, sampai detik ini beliau adalah petugas kebersihan. Dan kali ini Berbagi Kisah kita angkat tema dengan Di Balik Sapu dan Debu, kisah inspiratif petugas kebersihan. Nah, pemirsa, kita akan beranjak dan akan berkenalan dengan Ibu Eka Mariani yang telah hadir membersamai kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Eka. Oh, saya panggilnya Ibu Eka atau Ibu Mariani ya? Eka aja. Oh, Ibu Eka. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah bisa berhadir di acara Berbagi Kisah dan membersamai kita dan juga pemirsa TV Tabalong yang berada di rumah ataupun di mana saja. Baik Ibu, kita akan mulai bincang-bincang ya Ibu. Nah, kita akan minta Ibu bercerita sedikit tentang pekerjaan atau sudah berapa lamakah Ibu bekerja sebagai petugas kebersihan? Saya bekerja sudah 13 tahun di Dinas Kebersihan. Awalnya kan Dinas Tata Kota dan Kebersihan, sekarang jadi Dinas Lingkungan Hidup. Awalnya itu karena memang ada kesempatan untuk kerja di situ. Baik. Saya memasukkan lamaran, alhamdulillah diterima dan sampai sekarang masih di sana. Baik, itu tahun berapa Ibu memulai bekerja di sana? Dari tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai 2025. Sekarang 2025. Baik Ibu. Kalau boleh tahu dan bercerita sedikit tentang background pendidikan Ibu Eka? Saat ini saya lulusan S1 Pendidikan Biologi. Oke, S1 Pendidikan Biologi. Jadi memang pendidikannya dari sejak kecil berada di Tabalong ya? Iya. Boleh sedikit ceritakan sejarah pendidikannya mulai SD mungkin di mana SD, bisa ceritakan? Saya di SDN 12 Blimbing Raya. Oke. Terus SMP-nya saya alumni MTSN Murumpudak. Oke. SMA-nya di SMK 1 Tanjung, ngambil jurusan akuntansi dulu. Terus kuliah lompat lagi ngambil jurusan pendidikan biologi di STKIP PGRI Banjarmasin. Oke, luar biasa Bu ya semangatnya untuk meraih pendidikan ya. Baik Ibu Eka, kemudian apa awalnya Ibu Eka mendorong untuk memilih pekerjaan ini? Dan apakah memang panggilan hati atau karena ada kesempatan, ada peluang pekerjaan di sini? Awalnya itu memang karena ada kesempatan Bu. Cuman karena background keluarga, ibu saya kan dulu awalnya di Dinas Tata Kota juga. Jadi melihat ibu kerja itu kayak enak gitu nah. Jadi saya ya udah alhamdulillah ada kesempatannya. Dan ada peluangnya ya. Saya ambil aja di sini. Oke. Dan Ibu Eka membuktikan sampai detik ini pun masih berada di sini. Ya. Baik Ibu Eka, sejak tahun 2012 sudah mengabdi ya, dan yang membuat bertahan selama ini apa Ibu? Meskipun statusnya masih status kontrak. Saya bertahan sampai sekarang karena memang di Dinas Lingkungan Hidup ini nyaman. Baik. Jadi saya merasa walaupun kadang tantangannya banyak, di luar dari dinas itu kan banyak tantangan dari masyarakat dan sebagainya. Saya merasa pekerjaan ini membuat hati saya tenang gitu. Walaupun kadang ya tantangannya banyak. Iya, baik Ibu. Terus untuk tanggapan keluarga sendiri ketika pertama kali Ibu Eka memilih bekerja sebagai bersih-bersih ya, penyapu jalan itu bagaimana tanggapannya Bu? Awalnya orang tua nggak setuju Bu. Kok mama tukang sapu anaknya mau jadi tukang sapu gitu. Tapi semakin diyakinkan, Ma ini bagus Ma pekerjaan ini gitu. Pekerjaan orang bersih-bersih itu bukan pekerjaan yang rendah menurut saya begitu, bukan pekerjaan orang yang rendah. Jadi kalau mama bersedia saya mau kerja gitu. Awalnya ibu saya nggak setuju, tapi alhamdulillah semakin kesini semakin beliau
ya udahlah terserah gimana baiknya gitu-gitu aja. Oke, baik ya. Dan ya untuk segmen pertama ini yang terakhir, apa hal penting yang paling berkesan saat pertama kali turun ke lapangan menyapu atau bersih-bersih jalanan? Hal yang paling berkesan pertama kali itu ketika melihat teman-teman kerja, Bu. Melihat mereka kerja demi keluarga itu di situ saya salut. Wah, orang-orang ini gitu nah, Bu. Kok bisa gitu bertahan di antara terik matahari, debu untuk keluarganya gitu. Effortnya untuk keluarga ya, effortnya besar tinggi sekali. Besar sekali. Baik, pemirsa, kita break dulu Bu Eka di segmen pertama ini. Di balik jalanan yang rapi ada keringat dan dedikasi petugas kebersihan. Kami sangat menghargai jerih payah Ibu Eka dan teman-teman. Pemirsa, saksikan terus di segmen kedua. Pemirsa, kita kembali ke segmen kedua, yaitu tantangan dan pengalaman lapangan Ibu Eka. Baik, kita lanjut lagi Bu Eka. Bisa ceritakan Ibu Eka seperti apa rutinitas sehari-hari saat bertugas menyapu, mungkin mulai jam berapa hingga selesainya jam berapa? Kalaunya sekarang itu kita dari jam 6:30 sudah standby untuk bekerja sampai 9:30 masih bekerja. Untuk rutinitasnya sendiri, kalau saya rute pekerjaan dari depan gerbang pendopo sampai ke seberang Polres, jalan apa sih itu namanya Bu, yang lampu merah sampai di situ. Terus juga untuk rutinitasnya ya menyapu sambil membersihkan rumput-rumput yang ada di pinggir-pinggir jalan. Oke, setiap hari Setiap hari seperti itu. dan rute yang sama? Dengan rute yang sama. Oke, baik. Kemudian tantangan terbesar yang Ibu Eka hadapi saat bertugas di lapangan, misalnya apa? Contohnya mungkin karena cuaca atau apa? Kalau cuaca, ya cuaca hujan deras itu Bu. Terus juga yang paling yang paling menantang itu kadang menguji kesabaran masyarakat ya Bu ya. Karena kadang kalau kita lagi bekerja, lagi nyapu, ada yang buang tisu sembarangan atau ada yang buang sampah sembarangan, itu yang bikin kita harus jaga diri gitu nah Bu, jaga hati supaya nggak marah, nggak harus sabar gitu. Iya. Di saat kita bersih-bersih ada yang buang Ada sembarangan yang buang sampah, iya. Padahal kan harusnya jangan gitu ya Bu ya. Namanya juga kan kadang kan orang pemikirannya beda-beda, malah buang sampah di depan kita. Di depan, padahal tong sampahnya deket gitu nah. Harusnya kan dibuang ke situ, ini malah ke kita buangnya. Oke. Perlu ujian itu Bu ya? Iya, harus sabar. Harus sabar. Baik, pernahkah Ibu Eka sendiri mengalami atau punya pengalaman unik atau menyentuh selama bertugas di jalan ini? Mungkin bisa diceritakan. Kalau pengalaman yang paling berkesan ya Bu ya, selama bekerja itu pas kedatangan Bapak Presiden Indonesia. Waktu itu pas Pak Joko Widodo datang. Jadi kami sebagai petugas pendopo itu diarahkan kerja keliling. Hampir seluruh bagian di Tabalong, dari Sarunai, Mabuun, Maburay sampai ke wilayah Tanjung, suruh bersih-bersih semua. Melihat kerja yang seperti itu, wah ini kerjaannya berat tapi kok seneng gitu loh Bu. Melihat teman-teman bercanda kerjanya. Terus juga melihat melihat orang-orang yang secara langsung menyaksikan kita bekerja itu kayak kebanggaan tersendiri gitu. Terus juga pas Bapak Presiden datang, kita lihat Bapak Presiden di depan kita pada saat kita masih bertugas di situ, wah bangga sekali. Bisa melihat langsung. Iya, bisa melihat langsung. Dan dilihat oleh beliau. Beliau ya. Walaupun di antara ribuan orang, mungkin kan ya beliau nggak mungkin kan melihat kita langsung, secara langsung, tapi secara diri sendiri tuh melihat, wah bagus sekali gitu Bapak ada di situ. Pengalaman yang luar biasa dan tidak semua orang bisa langsung bertemu dengan melihat menatap langsung ya Bapak Presiden saat itu. Bahkan sempat ada temen yang salaman juga waktu itu Bu. Jadi kata teman saya, wah bangga nih bisa salaman sama Bapak Presiden. Iya.
Nah kemudian itu tadi pengalaman yang mungkin paling berkesan. Nah sedangkan ada tidak pengalaman yang merasa menyentuh ya, artinya dalam tanda kutip bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu merasa tidak dihargai atau melihat pekerjaan kita seperti tidak sesuai dengan harapan mungkin? Ada Bu, sering seperti itu. Pengalaman seperti itu kadang saat, ya itu tadi yang saya bilang, orang membuang sampah sembarangan. Di saat kita bekerja ya? Di saat kita bekerja itu memang kecewa bagi saya pribadi. Karena kita sudah berusaha menjaga kebersihan lingkungan, entah kenapa ada orang yang seperti itu kan hati kita merasa kayak tidak dihargai Bu. Saya merasa tidak dihargai kadang seperti itu. Cuman balik lagi ke diri kita sendiri, kalau kita ikhlas mengerjakannya, bagaimanapun orang memperlakukan kita akan merasa nyaman, tetap merasa nyaman. Tetap kita yang mengelola emosi ya, kesabaran kita ya. Nah sekarang Ibu Eka bagaimana caranya menghadapi, bagaimana sikap masyarakat terhadap para petugas seperti Bu Eka, dan apakah semakin menghargai keberadaan Ibu Eka atau masih ada yang misal kelihatan seperti tadi yang Ibu ceritakan, buang sampah sembarangan saat Ibu bekerja? Kalau sekarang ini Bu, kadang memang ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah lebih banyak yang menghargai kita sekarang. Kadang kan orang, kalau sebagian ya Bu ya di daerah pendopo itu, kalau mau buang sampah, permisi ya Mbak, saya mau buang sampah. Itu kita merasa lebih nyaman kalau ada orang yang seperti itu. Tapi ya masih ada juga yang kadang melempar-lempar sampah sembarangan. Tapi ya udahlah, kita bilang namanya pribadi masing-masing, kita kan nggak tahu ya Bu ya seperti apa. Ya namanya pekerjaan kita harus tetap kerjakan dengan baik. Iya, baik Ibu Eka. Kemudian pertanyaan terakhir di segmen kedua, dalam keseharian apa yang membuat Ibu Eka tetap semangat menjalani pekerjaan ini, meski ya kita tahu kadang cuaca tadi debu dan panas terik, apalagi musim panas ya, akan terasa sekali. Apa support atau effort Ibu sehingga Ibu bisa masih seperti ini? Kalau sekarang Bu, namanya saya udah punya anak ya Bu ya, jadi sekarang saya itu semangat kerja ya buat anak, karena anak saya masih kecil, dia masih pengen ini, pengen itu. Sebagai orang tua kan kita harus berusaha menuruti apa yang dia inginkan gitu. Itu semangat terbesar saya adalah keluarga. Ya, baik pemirsa, jalanan yang bersih mencegah penyakit dan menciptakan kenyamanan bagi kita semua. Terima kasihlah kita telah dijaga atau kita menjaga bersama-sama lingkungan kita. Tetap bersama kami, nantikan segmen ketiga berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen 3, yaitu peran sebagai bendahara TPS 3R dan harapan ke depan dari Ibu Eka. Nah, kita akan kembali bertanya dengan Bu Eka yang masih bersama kita. Ibu Eka selain bertugas menyapu, informasinya juga menjabat sebagai bendahara TPS 3R. Dan kemudian bagaimana Ibu bisa ceritakan kepada kami apa saja tugasnya di sana? Kalau di TPS 3R saya di sana membantu kerja teman-teman yang ada di sana. Kalau teman-teman di sana kan ada yang memilah, mengangkut sampah, membuat kompos. Sedangkan saya menginstruksikan kerja mereka, apa yang mereka merasa kesulitan apa saya bantu. Terus juga selain itu saya di bagian bendahara kan mengelola keuangan di sana. Jadi setiap untuk operasional saya yang menangani, dan juga untuk pencatatan sampah segala macam saya yang mengerjakan. Oke, itu lokasinya di mana Ibu? Saya di Plamboyan Bu, Jalan Anggrek Raya. Jadi itu berupa sampah bawaan gitu maksudnya? Iya, sampah. Mereka kan ngangkut sampah dari rumah ke rumah di sekitaran komplek di area pembataan itu, terus dibawa ke TPS 3R untuk dipilah lagi. Jadi kan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir itu sedikit jumlah sampahnya. Karena sudah dipilah ya? Sudah dipilah tadi. Baik Ibu. Kemudian, nah sekarang ini mungkin ke personal Ibu Eka. Bagaimana Bu membagi waktunya
antara pekerjaan ibu dan juga tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai bendahara tentunya. Nah kalaunya itu Bu, gimana ya, setiap hari ya karena rutinitasnya seperti itu, dari pagi 6:30 sampai 9:30 saya harus ada di sini, nanti 9:30 sampai jam 1 saya harus ada di TPS 3R gitu. Terus untuk kerjaan di rumah ya tetap dikerjakan seperti biasa, pada saat waktu luang atau bangun pagi gitu Bu, langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi masih bisa menghandle semuanya. Waktu ya. Baik Ibu, kemudian mohon maaf Ibu Eka ini kan tugasnya berkutat dengan dunia luar nih, mungkin berhubungan langsung dengan polusi ya, entah itu debu dan juga sampah tentunya. Nah, lalu apa arti pekerjaan ini bagi Ibu Eka secara pribadi? Kalau pekerjaan ini bagi saya pekerjaan yang sangat sangat menyenangkan. Kita itu kalaunya orang kan memikir sepele Bu, kadang orang menganggap pekerjaan petugas kebersihan ini rendah, tapi balik lagi ke diri kita sendiri, kalau kita menghargai pekerjaan kita, orang lain pun akan menghargainya. Jadi bagi saya ini pekerjaan yang sangat berarti, penting bagi diri saya sangat sendiri. Mulia ya? Iya, sangat mulia bagi saya. Baik Ibu, siapa lagi menjaga kebersihan selain diri kita sendiri? Diri kita dan juga dibantu petugas seperti Ibu Eka dan teman-temannya tentunya. Baik, kemudian sebagai seorang yang sudah mengabdi lebih dari 1 dekade tentunya ini ya, dari 2012 ke 2025. Apa harapan Ibu Eka? Harapan Ibu Eka tentunya terhadap pemerintah ya, pemerintah daerah terkait status kerja Ibu Eka yang sekarang masih berstatus kontrak ya. Harapan kedepannya semoga pemerintah lebih memperhatikan kami tentunya Bu. Pengennya sih kalaunya bisa diikutkan P3K ya Bu ya, bagi teman-teman yang bekerja. Amin. Karena kan kalaunya dari background pendidikan rata-rata ada yang sarjana juga Bu, rata-rata kami, ada yang SMA. Sayang kalaunya statusnya seperti ini selamanya gitu. Sudah standar di atas ya pendidikannya. Baik, kemudian terakhir pesan yang ingin disampaikan Ibu Eka untuk masyarakat agar lebih menghargai kebersihan dan menghargai petugas seperti Ibu Eka sendiri. Kalau pesannya saya harap masyarakat lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah di tempat sampah yang benar atau di tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Harapannya jangan sampai ada yang membuang sampah di sembarang tempat semaunya, karena kalau kita tidak menjaga kebersihan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan menjaga? Oke, nah sekarang yang terakhir lagi, ini terakhir lagi, penutup maksudnya. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-temannya yang bertugas masih bertugas atau berdinas di tata kota, mungkin ada semangat atau motivasi dari Ibu Eka. Pesannya untuk teman-teman tetap semangat, kita bekerja untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk pemerintah, mengabdi untuk semua orang. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan semoga kita mendapatkan berkah dari pekerjaan yang kita lakukan. Amin ya. Baik, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Eka. Beliau adalah petugas kebersihan dan juga bendahara pada TPS 3R. Nah pemirsa, setiap debu yang disapu, setiap sampah yang diangkut adalah langkah kecil menuju kebersihan dan keindahan kota yang kita cintai. Petugas kebersihan adalah pilar utama kesehatan dan keindahan lingkungan kita. Dan setiap sapuan petugas kebersihan adalah nafas segar bagi kota ini. Terima kasih Ibu atas dedikasi dan terima kasih juga sudah berkenan menjadi narasumber kita di Berbagi Kisah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kita. Saya Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.